Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nas'alul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Istiqlal, yang kami hormati semua bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, jemaah subuh mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada subuh ini walau diguyur hujan yang begitu lebat, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan atau sebagian pakai kendaraan sehingga masih bisa sampai ke Masjid Istiqlal. Semoga ibadah yang kita dirikan dan tausiah yang kita sampaikan dan sama-sama kita simak akan diberi oleh Allah pahala kepada kita masing-masing berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak membawa umat ke jalan yang diridhai Allah sebagaimana yang kita ikuti sampai saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita kali ini adalah tentang pendidikan Islam dan akhlak. Sudah pertemuan pertama dahulu sebelum bulan Ramadan, kemudian dari bulan Ramadan kita tidak bisa datang, kemudian hari ini kita pertemuan kedua, yaitu tentang pendidikan Islam dan akhlak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka pada pertemuan kedua ini kajian kita berpedoman kepada surat Al-Kahfi ayat 46, surat Al-Anfal pada ayat yang ke-28, surat At-Taghabun ayat ke-14 dan surat Al-Furqan ayat 74. Ini 4 ayat yang menjadi kajian dasar dari pendidikan akhlak kita pada pagi hari ini. Maka pada pagi hari ini pendidikan Islam dan akhlak itu kita ambil subtemanya adalah 4 kategori anak manusia akhlaknya terhadap orang tua. Jadi nanti setelah ini akan ada pula yaitu 4 pula akhlak orang tua terhadap anaknya. Di pagi ini awal dia anak memulai. Bapak Ibu, jadi anak ini berakhlak kepada orang tuanya, wajib berakhlak baik kepada kedua orang tuanya. Surat Luqman ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi. Kami mewajibkan kepada semua anak manusia agar berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, wajib hukumnya. Tetapi juga nanti akan ada balasannya, ya, balasnya namanya orang tua supaya jangan anaknya tidak baik kepadanya, dia juga harus baik kepada anaknya.
Karena kalau ada orang tua tidak baik kepada anak, anak juga akan melawan kepada orang tuanya. Nah, mertua juga harus berbuat baik pada menantunya. Kalau tidak, menantu banyak juga yang melawan pada mertuanya. Ada tak menantu yang melawan pada mertua, Bapak Ibu? Ada tak? Awak yang ada itu seolah leda. Ada tak anak yang melawan ke orang tuanya? Hah? Mungkin anak awak bisa melawan ke bapak. Ya? Sebaliknya dulu, ada tak orang tua bapak ibu yang membuat anak melawan kayaknya? Ada tak? Apa contohnya? Jadi tidak saja. Contohnya orang tua yang tebia, atau tebia, memisah-misahkan, membeda-bedakan anak. Kalau datang kayu, itu gadang jiwa. Kalau datang dengan miskin, ada becak mewah. Ya, awak beda-beda. Kalau ibu minat ibu, anak ibu, itu bapak ibu, itu perlu, itu akhlak namanya. Jadi berbuat baik itu tidak hanya anak pada orang tua, jadi orang tua perlu mempertimbangkan supaya anak tidak durhaka pada orang tua. Jadi bapak ibu sampai dulu terkenal kenakalan remaja. Ada kesupinan tutur pak. Akhirnya kenapa terjadi kenakalan remaja? Karena dimulai nakalnya orang tua. Itu. Jadi kenapa terjadi banyak kenakalan remaja? Sehingga ada namanya kenakalan remaja. Jarang juga kita menyebut kenakalan orang tua. Ada. Tapi sebenarnya kenakalan remaja itu sumbernya dari kenakalan orang tua. Kenapa? Karena pendidikan akhlak pertama itu adalah tarbiyatul awalun madrasatul ula, adalah anak dibentuk dicetak oleh orang tua perangainya. Maka orang tua apabila kencing berdiri, anak akan kencing berlari. Kalau perlu dah itu kencing terbang. Bisa ada. Gimana lalu dijualkan ke guru saya? Kalau guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru akan naik. Orang tua nak kapek. Apabila orang tua kencing berdiri, anaknya akan kencing terbang ke mana-mana. Ayo PPR. Itu makanya namanya apa? Pendidikan akhlak anak. Pendidikan akhlak perlu berbanding lurus dengan ibadah. Lah tak ada awak ibadah, tapi tak berarti awak tak berakhlak, awak panci seorang kawan, buku kanan kiri, buku belakang kiri kanan, melawan dari siapa orang. Ya, seolah awak itu nalar saja. Itu awak anak sempurna. Surat apa tu? Ali Imran 112. Duribat alaihi wasallam aina masukifu. Kamu akan aku hinakan kata Allah di mana saja berada. Di kalawi, ya di kampung, di kota, di nalangan, di nalami, awak hina. Illa kecuali abdi Allah wa abdi nas. Itu kan akhlaknya tu. Akhlak kepada Allah, taat ibadah. Kok ini akhlak Bapak Ibu? Salat yang awak lakukan, awak dirikan itu akhlak kepada Allah. Bagaimana perbuatan awak, tingkah laku awak terhadap perintah Allah. Yurku ala awak, sujud awak, rukuklah kamu, sujudlah kamu bersama orang ruku dan orang sujud. Kan kata Allah, boleh satu buat satu. Itulah berakhlak awak kepada Allah. Sebenarnya akhlak kepada sesama, ya, akhlak kepada sesama. Itu dalam berjamaah tu, apa berjamaah waktu supaya do awak habib nas. Kalau nak tu munfarid saya awak satu ya di rumah, saya saudara-saudara. Tapi kalau berjamaah nampak kawan-kawan tu, ya nampak saya tak hadir, saya nasaki, ya. Itu tentu dia awak. Apalagi kalau jemaah yang aktif atau jemaah yang rutin, itu jadi dia Pak lah hari dan ibu-ibu. Itu harus jadi pertanyaan. Apa Pak tu? Dia Pak tu di SPH ini apa caranya? Dia senang itu kalau betul tapi menetas. Ya. Baik. Dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, ya. Pertama surah Al-Kahfi ayat 46, ini akhlak anak terhadap orang tua.
Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak yang memuliakan orang tua sehingga anak itu tidak menjadi fitnah bagi orang tua, tetapi anak itu menjadi perhiasan orang tua. Berarti anak yang diharapkan itu akhlaknya pada orang tua adalah anak itu bisa menjadi perhiasan orang tua. Ya, zinatul hayatid dunya. Itu jadi perhiasan ya Pak. Itu anak itu akhlak anak itu dalam kehidupan sehingga menjadi perhiasan. Ini bertanya ke ibu, aku perhiasan nilai gak mahal kali ini. Amin. Para amin sampai bu. Nama dia amin pertama. Ada nama dia amin dia berdua saja lah. Nah, lain ibu berdua ini nak dulu membelilah, beda mengenal saja. Ya, kabar-kabarnya ambil sekitar 6 sampai 7 juta sampai. Nah, itu kan perhiasan apa tuh? Jadi kalau seandainya ibu kali cincin 5 ambil, letak dia jadi menimba. 5 kali 6 saya 30 juta beli ibu. Pakai tik saja 30 juta. Itu perhiasan. Kalau jual mahal 30 juta, jadi ibu bayar saja. Nah, kalau bayar saja ibu tu majlis taklim enggak ada sama-sama. Ibu tak acuk mengerik-ngerik kepala tak boleh kepala. Begitu kan itu perhiasan sengaja ataupun tidak karena dia mahal berharga, maka ibu ingin menampakkan. Dalam itu ya kalau contoh lupa nampakan itu tak betul batu kalau betul dalam itu tidak ada kalau dalam itu tidak perhiasan. Ini kalau betul batu rumah nampak sama itu sebenarnya tren perhiasan. Dan kalau dia perhiasan sengaja atau tidak itu suka menampakkan. Kalau di dalam bahasa tafsir ayat ini adalah suka-suka yang agak membanggakan. Jadi kalau anak perhiasan ibu itu biasanya ciri-cirinya bahwa apabila orang bertanya tentang anak kita, pertanyaannya pendek, itu jawabannya panjang. Itu anak perhiasan. Orang bertanya pendeknya, di jawabannya panjang. Misalnya, dari motor udah bersukan bersulit kawan tu. Nih, yo orang anak nih. Akan itu pertanyaan para orang anak nih ini, maka betul. Jawaban yang simpel, anak aku ini dikurang, itu simpel. Tapi yang menjawab tadi tak sampai situ bapak ibu. Anak aku tapi dikurang. Anak gadang kini alhamdulillah di Jakarta. Karena di sana. Dan nomor 2 alhamdulillah di Medan. Karena di sana. Yang nomor 3 alhamdulillah anakku jadi dokter di Jaya. Alhamdulillah. Nah, kalau bertanya tadi yang saja menanya saja. Ada kalian minat kuambo nomor kamu itu orang Jaya. Minat tunang kedua itu orang Medan. Minat tunang ketiga orang Medan. Durek, betul durek cek beliau. Kenapa? Karena anak-anak beliau itu anak perhiasan. Itu ciri-cirinya anak perhiasan. Di pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Bila pada ketiga menerangan kapai saya berapa pada juga ini. Ya, lawan jalan saya berapa pada juga ini. Baru dia berarti menerangan. Itu namanya zinatul hayatid dunya. Anak akhlak itu lain mana orang tua. Jadi orang tua merasa dapat perhiasan. Jadi dua. Itu nak kalau sahabat kalau awak perhiasan orang tua. Ya, sanam orang tua kawan. Sampai kajian kalau saya tanya oleh ulama nikah, dia bangga juga ada untuk ini bapak ibu, ya. Kita pilih ini di bazar, dia senang kalau di situ. Apa anak yang perhiasan, anak yang mendoakan, ya. Awaladun salihun yaqullah. Dia meninggalkan anak perhiasan itu ketika dalam nikah. Dia memberi, selalu memberi, mengirim apa itu?
doa. Ya betulah. Jadi kecintaannya setiap saat mendoa. Nah, itu ciri-ciri anak perhiasan. Jadi kalau nak perhiasan itu dalam nikah punya tidak ada orang boleh dong. Nah, itu habis perhiasan. Kata-kata itu perhiasan. Jadi kalau balai sebagai anak jadi perhiasan dalam menikah orang tua awak tetap awalakum salihun yad'u. Itu kan cuma kau di situ bapak ibu yang berbahagia. Ada nanti kata waladun tapi dalam hadis ya. Kemudian bapak ibu yang kedua, anak berakhlak pada orang tua. Apabila anak itu bapak ibu yang berbahagia, ya. Yang kedua, ibu yang tak kaki awak kalau anak itu diawak bapak ibu yang berbahagia menjadi fitnah. Aku ciri-ciri anak akhlaknya yang mengecewakan orang tua. Oh, gak banyak ini bapak ibu. Dan jangan terus awak beri. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah surah Al-Anfal ayat 8. Ketahuilah olehmu bahwasanya harta dan anak-anakmu itu juga fitnah. Jadi fitnah. Fitnah itu bapak ibu yang berbahagia melunturkan nama baik awak, mencemarkan nama baik, melunturkan harga diri orang tua. Jadi fitnah. Kalau dia baik, dia ada elok, itu biasanya yang ditanya aku bapak ibu, anak siapa? Kalau kau narkoba di situ sana ada anak siapa? Itu bapak ibu. Sudah itu kalau bapak elok, bapak ibu anak-anak aku juara satu dulu tu mengaji MTQ belum masuk padang. Itu nak ditanya anak siapa mah? Anak siapa juara satu malam tadi? Kan betul. Di guru jarang dapat bapak ibu. Nama ajar anak teori tak ada dapat itu saya guru dan tu ayah dah. Sebab guru banyak. Ini orang tua nak siap guru. Dia kalau anak berprestasi anak siap dulu. Kan dia MTQ sih belum masuk salah satunya. Awak tu tak tentu jangan tu kan. Tapi jayanya awak tahu ibunya tahu tu mak bertanya nak siap nak menang. Oh pikirannya orang mengaji MTQ situ. Supaya bercakap di buku pentas pedang. Atau bawa dia ke SPH atau ke Jamil. Anda tentu lawak dan anak siang. Ada saya lawak tanya. Anak siang itu nak sepuluh. Betul. Oh, ini sebab levelnya ayah sampai levelnya pak rumah. Jadi pak tahu ayahnya. Itu aku ingin tahu nak siang itu. Oh, sudah. Itu kan dulu kalau nak elok. Atau kecewa tu. Bagaimana? Wah, aku kan tak jauh dari Batam. Apaknya kan pandai mengaji. Tentu anak pandai mengaji. Ada betul kan? Tapi ada orang sesekali yang bercakap tadi itu kan bisa berukur mengaji itu kiranya apaknya Pak Haji. Atau ibu betul tu mah? Nak siapa tu cakap orang mengaji itu? Nak Pak Haji itu mah? Nak Pak Haji itu nak cakap orang mengaji itu? Yo. Ditemui lah orang Pak Haji tadi. Pak Haji, anak Pak Haji nak cakap tu Pak Haji. Yang saya Pak Haji nya. Pak Haji anak Pak Haji nak cakap malam tadi Pak Haji. Yo, Pak aku cakap Pak Haji. Apa kemudian tu anak Pak Haji? Dijawab dia Pak Haji tadi. Anak aku kan badiku. Alhamdulillah aku lain dari saya. Di nasuraku Pak kemudian mana perangai Pak Haji? Tidak ada Pak Haji mah. Pandai Pak Haji menjawab. Tiga orang kan itu. Wah aku tak jauh dari Batam. Jadi nasuraku nampaknya buahnya dilalian oleh baik. Jadi tak jatuh di pohonnya dok. Itu baik ya. Dia nak Pak Haji nasuraku tak pengaruhnya. Nomor dua lain tak jauh dari Batam dok. Tapi nasuraku dilalian oleh baik. Jadi tak jatuh di bawah Batam oleh Pak Haji. Jatuh di bawah di Batam kali dan lalian itu baik. Itu lingkungan namanya. Jadi aku anak Pak Haji bisa tak elok, aku anak ustaz bisa tak elok, aku anak guru bisa tak elok, anak dosen bisa tak elok. Karena anakku dipengaruhi oleh lingkungan. Milieu namanya. Tidak heran bapak tu. Dan Pak Haji tadi, kalau ustaz tadi dan guru tadi lain, ingin anaknya elok. Cuma pengaruh lingkungan. Tidak bisa salah orang tua. 1% usaha. Dan orang mandang sebelah mata orang, kemudian
Kan Pak banyak itu. Ikhtiar Pak lagi cuma pada lingkungan tu kadang pengaruh. Sehingga anak tu kadang-kadang tak boleh saja. Ipadi ni kalau setangkai kan dia tak boleh saja Pak. Ya, cie-cie boleh itu upaya. Anak awak tiga tu berhasil ketikanya ada tu. Ya. Tapi ada juga anak awak ketika seorang berhasil dan seorang mampu balik. Seorang unik, seorang mampu balik, seorang mampu bana. Ada dia tu. Jadi coba. Tapi ada cara yang kan wa annallaha indahu ajrun azim. Anak kau kan fitnah cobaan. Semakin sukses awak membina anak-anak waktu dari yang kakak, dari yang madah bisa berhasil. Ajrun azim, orang tu dapat pahala lebih besar. Apa dalam tafsir tu? Kalau awak dapat anak manun-manun saja cara Jawa ada 42 ketika 42 tu bahkan lebih tak ada je pada awak ketika boleh hafiz ketika awak dah pandai ngaji. Berarti awak ada naik kelas sebagai orang tua oleh perjuangan rendah. Biar nak awak tiga. Pertama sagak madal, yang kedua narkoba, yang ketiga dah mau solat payah. Tapi dia mau sahur dah ni, mau sahur biarlah biar apa dia anak apa. Tak bisa dia datang psikologi, tak bisa dia datang ustaz, datang guru untuk bina anak dia, supaya akhlak anak baik. Dan narkoba tadi taat beliau, ya kan? Yang madal tadi elok beliau. Wah dia berjuang beliau, ajrun azim. Orang tua seperti itu lulus ujian, sehingga kalau lulus ujian naik kelas. Jadi kalau orang tua tidak ujian, ya situ-situ punya perasaan dari. Kalau orang tua nggak banyak, dapat anak dua orang gaya, tapi dia bina berhasil dia naik kelas. Tidak menggali bapak dia pun nak mulai berdepan, boleh dah, pun ada satu-satu macam. Aku rada perjuangan tu. Tapi kalau pak tu anak dia mana madam ada, angkat-angkat. Tapi dengan kerja keras bila berjuang. Sehingga anakku pada akhirnya taat-taat elok beliau. Apa kena naik kelas? Itu ayatnya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Orang tua yang dapat anak sebagai fitnah, sebagai cobaan, buat orang lainnya, tapi dia selalu membina dengan kerja keras, dia diberi pahala yang sangat besar. Dia jadi ibu roti, bapak ibu, anak kakak, madam. Tak ada masalah, tapi jadi berdiam itu, ya, tak salat itu berdiam tapi yang saya lakukan masuk surga, masuk beda tidak, maka masuk surga di surga. Kalau itu tidak ada, kalau tak punya masuk surga dia iya seketik istirahat. Malah waktu sekali itu, aja dulu, adaptasi dulu, balik berjuang apa, udah nonton SMP, SMA, ujian berdua. Balik lah pak dari cara masuk ke menengah. Aku anak orang masih pun dalam lalu dia lulusan syukur itu apa aja pun dia iya sedikit dibaca alhamdulillah syaitan rajim siramnya karena itu ada cuma koreksi itu macam-macam anak ada yang mungkin dan melawan, ada yang mungkin berkata-kata yang tak baik kawan, ada tu mah ya. Tapi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, itu kan namanya fitnah tadi. Tak sekali saja, sekali saja. Ada tidak? Itu dan ada nasib tadi. Itu ada apa? Kemudian bapak ibu yang berbahagia, anak itu akhlaknya yang terhadap orang tua yang perlu diperhatikan. Surah Al-Furqan 7 ya. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku anak unan seiring nomor 1 dari bapak ibu. Ya. Anak yang akhlaknya terhadap orang tua yaitu menyenangkan mata orang tua bila berhadapan dunia, menyenangkan telinga orang tua bila mengecek dunia. Baru anak yang diharapkan itu akhlak anak. Jadi bila nampak itu dapat senang untuk apa? Berarti kalau itu tidak pun nananya, anak pun tidak jawab. Ya, kalau dibalik sudah misalnya, tentu ada dibalik baru ada berhasil, senang buat macam dia. Senang buat macam dia. Lawannya berarti sudah dibalik sudah akan berbuat dengan dibuka bangku juga duduk dengan dimodifikasinya
itu berarti kan tak senang jadi mencari undang, saya tak senang warnai. Itu berarti tak berata ayo. Jadi anak berakhlak orang tua itu anak yang menyenangkan mata orang tua bila mencari perangai. Namanya qurrata a'yun. Mata orang tua senang mencari anaknya itu dan seluruh aktivitas anaknya. Dan sini pakai dia jadi anakku rapi, tajilbab, sana buat jadi. Tapi kalau jadi anakku rambutnya nyuren, minim pakaiannya, kritik rambutnya jadi. Lalu kekeluar jadi orang tua kritik jadi. Tapi kalau ngecek takui, sebab ngecek dia bawa tu sambuannya loh. Ama bertemu dia orang modern, tidak boleh. Enak. Itu namanya anak yang akhlaknya itu menyenangkan mata orang tua, jadi anak yang berakhlak yang diharapkan yang baik. Satu, apabila dia berbicara menyenangkan, itu mau dalam Al-Quran, rendahkan suaramu ketika berbicara dengan orang tua. Rendahkan. Di volume orang tua kedua, awak lakukan ke bawah dia. Cuma dulu baliknya tu, aku anak bisa kari, kecil orang tua bisa dikubali jadi kubenya. Karena orang tua pertama lawan tas. Jadi lebih bang jadi aku pengajar nanti orang tua yang sampai membuih anak duraku. Dia anakku duraku, itu disebabkan karena orang tua. Disuruh pengajar dapat ya. Jadi kok anak supaya akhlak baik orang tua kalau mengejek kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah rendahkan volume dari orang tua. Nah, anak ini itu supaya Bapak Ibu volume orang tuanya balik 8 lain. Anak tadi berapa kilo? Kalau balik hampir bukan di nonbu, ya. Kalau dia ladang orang tua, maka namanya adalah membenta. Membenta. Jangan kamu membenta. Jadi kalau ladang dia awak belum anak awak bapak ibu, itu anak itu anak orang tua kalau dalam Al-Quran, aku itu menyolah membenta. Membenta itu suaranya keras, matu gadang, urik dia bisa gadang rokok, juga gaya-gayanya menghantam kaki. Itu namanya anak yang membenta. Ada anak-anak apa dia sudah? Lain sudah benda kalau aku cakap, lain tak dulu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang keempat, surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Iku pasangannya nomor 2 tadi. Anak-anak akhlaknya mengecewakan orang tua. Waktu mengecewakan karena aduwwan lakum wa auladikum aduwwan lakum. Anak-anak manusia itu sampai menjadi musuh bagi orang tuanya. Kalau musuh Bapak Ibu, target terakhir kok menghilangkan nyawa. Lah yang bawa anak Bapak Ibu, anak ini sampai menghilangkan nyawa ibunya. Ada lah. Ada anak Bapak Ibu. Di mana tuh? Di Kalabi. Di Medan. Di Medan. Baca berita sebelum bulan puasa ada berita tuh seorang anak kelas 2 SMP mengambil pisau dapur melenyapkan nyawa ibunya di kamar tidur. Kan dua-dua tuh usul pisau dapur. Pisau dapur kok paling hancur kok mau bunuh orang. Maka ibu-ibu pisau dapur tuh tolong malam-malam dibereskan. Gak jauh ada tak sih. Pisau dapur jangan gabungkan pisau dapur Bapak Ibu. Banyak pisau dapur yang diambil dari anak untuk membunuh orang itu. Maka ibu-ibu tolong bereskan pisau-pisau dapur. Dana dong. Pisau
sudah perlu ada di mana-mana. Tapi kadang-kadangnya sakit hati kawa, hilang sekali, tak stabil itu, nanti sudah perlu. Jadi ya, ada Bapak Ibu awak mendengar kebalikan itu lain. Seorang ayah membunuh anaknya. Ada tak? Di mana tuh? Di Makassar. Berita terakhir tuh. Di Makassar. Seorang bapak kalau bilang anaknya, ya bunuh anak. Mazhab itu lagi macam bijak-bijakan sudah itu masuk ke dalam terowongan. Itu bandar. Supaya nak sebelum tak ampun ya. Tapi nasyaitan awal bisa maka wala bilika karena paklah kerasukan setan dari akhirnya masukkan anak agak hilang kata tu pai dalam bandar. Tapi itu sih juga masih cuma tega kalau lalu masukkan setan. Nah, bukan yang terjadi itu akhlak tadi. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, ikut akhlak anak yang awak takdirkan anak namu mampu awak. Itu upaya awak mai lahir kalau itu upaya kami apa tak tahu pagi siang malam banting tulang beras keringat untuk mendapatkan biji, membeli baring, membeli malayu. Ya, luar biasa kita suka karena akhirnya awak dibunuh ya bapak ibu. Aku ada kategori itu dalam Al-Quran. Awak berlindung ke Allah, mudah-mudahan awak jangan sampai dibunuh dana. Ini awak bapak ibu dibunuh dana. Karena dia pun dia apa? Tak ada awak dan dia. Ya, tak ada awak dan dia bapak ibu. Berdoa Allah, semoga anakku adul, jangan menjadi musuh dia awak. Ya. Kemudian ada anakku bapak ibu menjadi musuh aku bapak ibu yang berbahagia, ya tidak melenyapkan nyawa tidak, tetapi berbalik belakang ke awak secara tidak berderajat. Awak orang salat, ibu tidak salat, itu musuh itu. Awak tak beribadah, tidak mau beribadah, itu musuh itu. Musuh awak dia. Alhamdulillah awak tak salatnya berarti orang kafir kan? Awak orang beriman berarti musuh awak ini itu mah. Di saumah itu banyak musuh bapak ibu. Kalau ibu juga bapak salat, anak ibu nak salat seorang anak, berarti dua tiga orang kafir dalam rumah itu, berarti musuh awak. Musuh itu mah. Jadi kita musuh itu kalau kembali kepada konteks ayat itu, kembali ke konteks ayat itu, maka hati-hati kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu, kan orang beriman tuh. Orang beriman itu nanti ada musuhnya itu sampai 80 derajat. Anak awak kalau awak menjadi musuh awak, apabila ini 180 derajat beda awak. Itu masalah ibadah tadi. Kalau ayatnya yang lazina amanu, adu lakum musuh kamu adalah tentu tidak beriman. Ya, musuh. Nah, jadi bapak ibu yang berbahagia, nah ini 4 dalam Al-Quran kategori akhlak anak terhadap orang tua. 2 yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi pertama perhiasan yang membanggakan awak, sanangan awak, ya. Kemudian yang kedua, anak itu qurrat a'yun, sanang matua jadi ilmu, sanang kali awak dan kecil. Aku dampak awak. Walaupun anda dapat ya 100%, tapi awak selalu berdoa kepada Allah berikhtiarku dan berdoa supaya bisa dapat. Yang kedua adalah satu yang menakutkan. Apa yang menakutkan bapak ibu? Anak itu sebagai fitnah yang ingin menghancurkan nama baik awak, menghancurkan harga diri awak di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang paling kaki awak anak adulah akhlak anak itu menjadi musuh awak. Sampai bisa melenyapkan nyawa, berlindung kepada Allah supaya yang membuat itu jauh daripada awak. Barangkali itu kajian awak ini bapak ibu, ya. Mudah-mudahan akhlak kita sebagai anak, karena status kita yang hadir ini bapak ibu, tetap sebagai si anak ini mau yang membedakan orang tuanya masih hidup, ada nala meninggal. Jadi kalau nala meninggal, yang tadi itu tak bisa
bisa oleh Bapak Ibu. Aku tamu jadi menyenangkan aku yang tidak mau di dunia aku lagi. Kemudian Bapak Ibu bahagia menjadi kebanggaan, banyak kebanggaan banyak tidak ada di dunia lain. Maka anak tadi mendoakan, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu anak yang berakhlak kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Berdoa. Demikianlah ya syukur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Waqtabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.